Selamat datang di Ngobrol bareng Adi Sada. Pada kesempatan pagi ini kita mendatangkan dua langsung Tamu istimewa. Yang satu itu alumni, Ya. yang satu beliaunya ini masih bekerja di sini. Nah, siapakah beliau ini? Lah mungkin juga yang nonton ini penasaran kira-kira ini alumninya ini dulu ini di jurusan apa? Terus sekarang di mana? Kuliahnya apa? Terus Jurusan apa? mungkin di kampusnya itu punya kegiatan Kegiatan apa? atau mungkin prestasinya apa? Dan di sebelahnya ini ada salah satu Guru. Gurunya ini guru apa? Terus mungkin sudah menyumbangkan apa di Sekolah ini. Sudah membuat proyek apa? Tanpa berlama-lama lagi, mungkin yang pertama ini silakan ini monggo silakan perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Melati Citra. Di sini saya merupakan salah satu alumni dari SMK Kesehatan Adi Sada, lulusan tahun 2018. Dulunya saya ada di jurusan farmasi. Kemudian sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Dan kebetulan juga aktif di salah satu unit kegiatan mahasiswa yaitu Teater Institut di UNESA. Oh, Teater Institut. apa? Ketua Teater Institut. Wow. Nah, soalnya ada Najwa Shihab, mata Najwa ini mungkin mata Melati. Oh iya. Mata Melati. Oh, berarti sekarang masih kuliah di UNESA. Semester berapa? Semester 8. Oh, semester akhir. Akhir Skripsi ya? skripsian. Wah, semoga lancar. Amin. Di sana teater, terus kira-kira ini dulu atau sekolah dulu ini bagaimana di SMK? SMK dulu saja. Ikut eskul apa? Kalau di SMK Kesehatan Adi Sada dulu kebetulan saya ikut ekskul musik. Jadi dulu justru bukan ikut teater tapi ikut ekskul musik. Oh, berawal dari musik menjadi ke teater. Iya. Itu kalau itu sekilas info perkenalan dari Kakak Melati Citra. ya Kak Melati ini nanti kita Citra apa Melati? Boleh apa aja deh, seenaknya. Melcik. Melcik. Oke, selanjutnya silakan monggo. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Juga terima kasih sudah diundang ke sini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Helmi Fikri. Biasa dipanggil Pak Vicky. Ada juga yang manggil Pak Helmi. Pokoknya jangan dipanggil Telmi ya. Oh iya. Iya. Saya pikir. Iya. Ya. Tapi bisa itu dipanggil nanti ya. Ya. Jadi saya mulai mengajar bahasa Indonesia di SMK Kesehatan Adi Sada ini tahun 2018. Jadi Mbak Melati keluar, saya masuk. Oh, Gitu. tadi tidak sempat ketemu ya? Iya, baru ketemu di sini. Oh, Enggak. Sering. Ya. Jadi sebelum mengajar bahasa Indonesia di 2018, saya sudah di SMK Kesehatan Adi Sada itu sudah mulai 2014 sebagai pelatih eskul teater seperti itu. Nah, jadi sebetulnya sudah pernah bertemu karena eskul musik dan eskul teater itu saling melengkapi. Berarti teater sama musik ini beratnya harus selalu bergandengan. kolaborasi. Berarti apa Melati ini terinspirasi dari Kak Vicky. Pak Vicky? Oh ya, Pak Vicky. Salah satunya itu. Wah, berarti memang pas mengundang murid dan guru. Pas berarti pas. Lah apa karena kita sekarang ini bahas apa ya, dari apa namanya dua orang ini dari teater, nah kita menyinggung sedikit tentang teater. Nah, kira-kira mungkin kalau saya sih dari ini dulu ya karena ini kan Ya, masih muda ya, mungkin pikirannya Masih fresh. Graduate. Nah, kalau menurut Melati ini kira-kira teater itu seperti apa sih?
kalau ambil simpelnya sih teater itu kegiatan yang seru sih menurut saya. Wah, seru. Jadi mungkin hal-hal yang kita nggak bisa ekspresikan di luar, dengan di teater itu kita bisa bebas berekspresi apa aja di luar diri kita gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa tipe orang yang nggak bisa marah-marah di luar. Kalau kita masuk teater, akhirnya di sana kita mungkin awalnya dipaksa untuk itu, akhirnya kita bisa mengekspresikan dengan bebas di sana. Jadi mau nggak mau ya. Iya, awalnya mungkin mau nggak mau, atau mungkin beberapa orang justru memang mencari itu untuk tempat dia berekspresi. Melampiaskan. Wah, ini kalau ya berarti teater ini beratnya melatih diri ya, melatih diri seseorang yang mungkin dia di lingkungan sekitarnya ini masih tanda kutip malu dari masuk teater ini bisa mengeluarkan apapun di dalam dirinya. Tapi ini ya kita ini bukan sok benar atau apa, tapi sini masih belajar kita. Sama-sama belajar. Ya, kalau nanti ada di luar sana mungkin punya pendapat lain ya tidak apa-apa. Ya di sini saling sharing. Oke, berarti bagus. Nanti yo. Nah, terus sekarang berarti dulu melatih ini pemalu atau gimana itu orangnya? Atau sebaliknya. Oh ya mungkin suhunya. Suhunya loh. Suhunya mungkin kan tahu kira dulu gimana. Ya. Apa gimana Mas? Pak. Jadi teater kok Mas sampean. Ya, santai aja, Pak. Jadi sebetulnya bukan saya yang menemukan potensinya melatih, tapi ada namanya Pak Reza itu dulu. Nah, gurunya eskul musik. Nah, jadi kebetulan bareng terus akhirnya dulu sepertinya pendiam terus Di situ apa Mas iya kayak Bunga putri malu. iya, tapi hebatnya ya waktu dia jadi siswa HMB selalu juara 1 vokal ya. Oke, ya selanjutnya gini, kan dari artis Indonesia yang pernah saya tahu ya kayak mungkin Reza Radian itu kan dari teater ya. Nah, terus dan mungkin banyak lagi artis di Indonesia lain itu yang berawal dari teater. Nah, misalkan nih, dua orang ini ya, Melati dan juga Pak Vicky, itu kalau ada sebuah proyek teater, kira-kira itu lebih memilih apa namanya itu ya? Orang itu berarti kalau di teater itu apa namanya? Talent. Oh, talent. Lebih memilih talent itu yang dia itu memang awalnya sudah punya bakat atau mungkin apa itu dasar untuk bermain teater, atau mengambil talent itu dari orang yang belum punya basic teater sama sekali. Bagaimana? Yang paling muda. Iya. Ini muda tua, ya. Muda Kayak zamannya Pak. tuanya mau nggak Suka saya. apa dulu ada kaum muda. Berarti habis ini saya dibatalkan ngesek. Oh, Dimusikan. difungsikan. Ngomong Pak Melati gimana kira-kira? Iya. Sebenarnya kan pada dasarnya semua orang pasti bisa. Kalau menurut saya semua orang asalkan mau dan punya niat itu Itu pasti. tadi Pak Vicky tadi. Iya. Oh nggak bilang. Benar Benar Kak Vicky. Kak Vicky. Terus. Jadi emang pasti bisa, asalkan mau pasti bisa. Jadi kalau misalkan disuruh milih antara orang yang sudah punya basic tapi mungkin dia kurang ada minat, sama orang yang mungkin dia nggak ada basic sama sekali tapi dia punya minat yang tinggi, saya milih yang kedua. Karena akan lebih mudah dibentuk, lebih mudah untuk kita ajak ngobrol, kita ajak belajar bareng-bareng. Pagi. Ya. Lihat itunya dulu proyeknya. Kalau proyek profesional, otomatis saya lebih memilih yang sudah punya kemampuan dulu. Oh bakat tadi ya. Iya. Basic tadi ya. Lebih ke kalau ini profesional, maka ya sudah. Nah, toh orang-orang profesional kalau sudah memilih untuk ke suatu project, maka dia akan terus sana. Nah, beda lagi kalau tujuannya adalah pendidikan. Nah, di tatarannya kita ini di sekolah ya, di sekolah. Nah,
saya lebih memilih yang tidak bisa apa-apa tapi mau ikut daripada yang bisa apa-apa tapi anyanyi. Anyanyi itu apa ya? Jual mahal. Jual. Ya, Bisa. merasa Serius, bisa, bener. iya, Nggak merasa bisa, merasa Saya apa, punya saya punya dasarnya, talenta. saya pernah ikut Mm-mm. di juara teater. apa, tidak silat atau apa gitu. Nah, terus udah habis itu dia waktu diarahkan tidak bisa diarahkan. Saya memilih yang Saya maunya yang kayak gini, saya nggak mau yang ini, biasanya gitu ya. Tapi pengalaman pribadi. Iya. Tapi kalau kalian memang menemukan orang yang seperti itu, berarti yang seperti berarti sing angel itu mangil. Angel. Ini kira ada treatment khusus nggak? Kan kadang di meditasi ya. Apa itu meditasi? Ini Apa? ngomongin kok. Yoga, apa yoga? Kayaknya itu yang lebih pro untuk menjawab Kak Vicky deh. Oh ya, ayo. Kan Master seperti Pro. yang sudah sering menjadi pelatih bisa. Pelatih, Saya Guru. enggak pernah saya. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sekali. Nggak pernah sekali. Terus Lanjut, ayo Kak. Mungkin pengalamannya lebih Wah, banyak. wah. bisa aku Ayo, gambar bisa. Ya, jadi begini. Kalau menghadapi orang seperti itu, diajak ngobrol dari hati ke hati. Biasanya begitu. Nanti kalau bapak. Itu. Ya itu malah Itu anu ya, memang diberi di awal, maksudnya momennya itu. beri di awal, maksudnya beri pengertian di awal. Tujuannya adalah ini. Tujuannya adalah untuk pementasan, bukan untuk yang lain. Tujuannya adalah untuk pengembangan potensi diri, bukan yang lain. Nah, nanti kalau ada muncul rasa atau salah tangkap, baik itu yang positif maupun negatif, itu mengalir saja, begitu. Mengalir saja, maksudnya nanti toh kalau memang itu berlanjut, ya akan berlanjut. Kalau tidak, maka semua akan memperoleh pelajaran sendiri. Iya, masing-masing. Berarti intinya di komunikasi. Di komunikasi, hati ke hati. Wah, malah tambah hati ke hati bos. Habis ngomong itu mulai. Jadi memang harus diinformasikan ya. Iya, betul. Soalnya kan kadang ada yang misalnya dikasih tahu malah dia mangkel ya. Kan kayak gitu ya. Lalu dulu ya kok. Otak. Oh, nah. Selalu nggak boleh kecil. Ya, secara natural itu bagi saya, setahu saya dengan keterbatasan saya, ya, secara natural setiap orang pasti akan cenderung mencari jalan tengah. Maksudnya? Mencari jalan tengah atas segala apapun, maksudnya mau enaknya opo. Nah, enaknya opo itu kan sudah jalan tengah. Oh ya ya. Mencari jalan juga. tengah. Nah, enaknya opo. Awakmu tarping ini seandainya gini, di treatment. Kalau kamu biasanya dapat peran yang dapat pengalaman sedih itu pas apa? Nah, kan kecenderungan orang diputus pacar. nah, kayak gitu. Pas gitu. Nah, saya inginnya yang seperti ini. Galaunya bukan karena diputus pacar, tapi kehilangan ibu. Nah, saya nggak pernah kehilangan ibu ya Pak. Itu kan juga kan, nah, jalan tengahnya apa ya? Nah, seperti itu. Kita cari jalan tengah seperti itu. Itu berlaku pada semua aspek. Berarti prosesnya itu Panjang. Nggak bisa instan kayak membuat mie. Nggak bisa. Mie aja perlu dimasak, diocek. Nunggu air mendidih. Nah. Teater juga kayak gitu ya. Iya. Diocek dulu, Iya. diocek dulu talentnya. Iya, betul. Dimasak dulu. Dimasak dulu. Saya diocek terus. Diocek. Dikupas. Dikupas. Ya. Sorry, guys. Jangan berbicara aneh di depan dua orang Oh, iya. ini. Bahasa Indonesia bos. Kita dinilai nih. Berarti kita menggunakan Kita bahasa. semua dinilai oleh netizen yang Pasti ada komen-komen netizen. Cara flashback bareng dulu. Flashback ke belakang dulu. Kira-kira Melati ini alumni SMK Kesehatan Adiusa. jurusan Farmasi. Farmasi. Angkatan ke 3. Iya, benar.
2018 Nggak tahu lah pokoknya. 4 nggak sih? Oh iya. Monggo yang belum daftar sekarang kita dahulu. Sekali promosi. Iya. Yang belum daftar di SMK bisa silakan daftar. Ada promo menarik. Nah, Gratis biaya seragam. nah. Gurunya tahu. Oke. Brosur yang ngurus. Nah, kira-kira sudah menyumbangkan apa di sekolah ini? Sekolah tercinta. Dulu karena ekskulnya ikut ekskul musik, jadi lomba-lomba yang sering diikuti pastinya musik. Dan dulu yang paling sering itu lomba musikalisasi puisi. Cuman kalau prestasi, lomba yang dapat prestasi itu dulu salah satunya ada lomba menulis cerpen FLS 2N Ya. tingkat kota. Terus, apa lagi? Apa lagi? Pernah lomba monolog, bukan monolog, baca, enggak, tapi kan lombanya namanya Baca cerita. bercerita Oh, sejarah. bercerita sejarah. Iya, jadi Di juara. Tingkat tingkat kota juara. juara lupa kayaknya 3 kalau nggak 2. Makanya kayaknya di sini nih, Mbak ini. Iya, iya. Tapi Ya, Pak. masih ingat farmasi. Masih insya Allah. Tadi ditanya obat malah jawabnya cerpen. Berarti next. Balap apa nih sebagai suhu? Sebagai suhu. Sesepuh. Sesepuh. Ngobrol-ngobrol. Ya, begini. Kalau saya merasa tidak pernah menyumbangkan sesuatu apapun, malah saya sering merepoti di sekolah ini. Wah, Aduh, ya, yang nyumbang itu anak-anak, Pak. Yang nyumbang anak-anak karena potensinya anak-anak, bakatnya anak-anak. Jadi yang patut mendapatkan apresiasi ya anak-anak termasuk melatih. Nah, begitu. Apa saja? Bisa disebutkan apa saja yang sudah sudah diraih. membantu Membantu anak-anak untuk meraih. Ya. prestasi. Kalau saya sendiri, seingat saya waktu itu pernah dapat sutradara terbaik, penulis naskah terbaik dan penyaji terbaik di Festival Teater Bulan Bahasa Sastra di Universitas Negeri Malang tingkat Jawa Timur. Tahunnya lupa ya? Tahunnya sekitar 2016 atau 2017 itu saya lupa. Mantap. Tuh. Terus pernah ya mengantarkan menemani anak-anak lomba bercerita sejarah itu di 2 tahun. Yang pertama itu dapat juara harapan 1 kalau nggak salah, terus baru ikut pesertaan ke yang kedua itu langsung dapat 3. Nah, juara 2, juara 3 dan juara harapan 1. Seperti itu. Diborong ya. Ya, nggak diborong, dicicil lah. Dicicil. Terus yang terbaru mungkin Ya, mungkin di 2021, 2022, oh 2023. Kalau 2018-nya itu LKS. Oh iya, Oh iya. Surabaya. Ya, di Oh, Surabaya. itu SMG. Ya. Penyaji Penyaji unggulan. ya? Oh, penyaji unggulan. Ya, penyaji unggulan Oh, bapaknya itu nasional. yang ikut. Iya, yang ikut banyak. Itu peserta itu jadi. Iya. Mm-mm. Terus Mall gitu. iya, Di mall. Di mall. mall. Harus ke mall. Habis pentas shopping. Oh iya. Emang shopping kemarin? Enggak. Enggak. Nah, terus di 2020-2021 itu saya masuk timnya, tapi pelatihnya itu namanya yang terhormat Mas Jolemi Yang Fajri mulia. itu juara 3 tingkat nasional monolog atas nama Nur Harmoniza. Ini kayaknya sekolah kesehatan tapi kita Banyak di banyak di sininya. seni, tapi juga banyak di kesehatan juga loh Pak. Betul. Nah, iya, jadi di dunia kesehatan itu kita harus paham juga
tentang seni karena dalam dunia jurusan keperawatan, jurusan farmasi dan jurusan dadang asisten itu semua ada seninya. Seni merawat, seni meracik, ya, seni menambal seperti itu. Betul. Nanti itu sudah dua orang ini, beliau ini banyak sekali piala yang sudah disumbangkan di Adi Usada. Tapi lebih banyak pialanya di kejuruannya. Oh iya. Di Jadi kan imbang lah. Imbang, kita di seni juga berprestasi, kita di kesehatan Jurusannya juga pun juga. Nah sekarang kan dua orang itu istilahnya apa ya? Orang yang bisa atau paham mengerti tentang teater. Nah, kita tolong diajari. Nah, bagaimana sih cara bermain peran itu yang menurut kalian ini paling mudah lah gitu. Mungkin dasarnya ya, aja lah. dasarnya. Karena kan kalau kita melihat di luar sana ya, kita bilang ekspresi marah gitu. Kan mungkin kalau sepenangkap saya marah itu berarti ya teriak-teriak. Kamu ini itu marah. Tapi ada orang yang marah itu yang diam. Cukup Cuma melihat ya, aja itu udah dia cukup udah bermain mata aja ada marah. iya. Mungkin ekspresinya aja itu udah kelihatan kalau dia marah. Betul. Nah, kira-kira gimana kita? Monggo lah. Tiara. Ya, Tiara. Pelatih. Soalnya dulu itu memang ya wajar karena dulu itu sering duet antara Melati dan Tiara. Oh, Jadi iya. Melatiara sampai dulu ada Melatiara. Maaf. Mungkin Melatiara. lain kesempatan kita undang aja. Mau bersebut ada. Gimana melatih? Kalau belajar ekspresi itu sebenarnya lebih mudah mungkin untuk ekspresinya, luarnya, gitu kan. Tapi yang mungkin agak sedikit menantang itu rasanya. Olah rasa ya. Olah rasa. Karena rasa tidak pernah bohong. Pasti dicontohkan kira-kira bagaimana ekspresi sedih atau marah itu seperti apa? Oke, yang lebih mudah juga ya. Marah-marah. Marah tuh pakai napas nggak sih? Mereka Pakai napas sih, kita bernapas. Kalau nggak bernafas meninggal, Pak. pakai bermain mata juga nggak sih? Iya. Oh, iya. Mata juga, terus nafas, terus ya gestur semua sih. Saya penasaran. Panas sirim. Terasilin. Pelan. Ini ekspresi loh. Jon. Malu. Marah yuk, Lisa yuk, marah yuk. Tapi situasinya apa situasi? Coba bikinin situasi. Ya, situasi. Oh ya, ya. Jadi kita Berarti langsung berempat ini. enggak situasinya untuk dia. Roman berbriefing. Deg-degan kenapa? Belum. Ada suci. Ya. Terima kasih ya. Ya, jadi situasinya begini. Jadi kami sebagai atasan, ya, kami bawahan yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. 1, 2, 3, action. Ini gimana sih? Kenapa laporan mingguan jadi kayak gini? Apa? Kalian itu ngelakuin apa aja? 1 bulan terakhir saya udah kasih deadline mundur. Tapi apa hasilnya? Hah? Saya gerdek. Maaf. Kalau atasan, kalau atasan beneran kayak aku sih. Saya bisa resign. Saya resign. Bisa sanggup saya. Oh, tapi itu sambil ngomong ya. Iya. Tapi apakah marah itu harus dengan Enggak, bisa juga cuma dengan ekspresi, tapi memang itu bisa disebut dengan silent act atau acting diam. Diam. Silent act. Dan menurutku
itu lebih sulit sih daripada dengan dialog, karena kan kalau cukup dengan ekspresi kita gimana caranya menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, tapi cuma Dari ekspresi aja Tapi susah itu kan. itu susah, lebih susah daripada Kita dengan ngomong. dialog. Iya. Sekarang Mbak Vicky. Ini saya nggak mau deket-deketin tadi saya cuma marahin. Sekarang Suruh ngapain? nah kalian Kan tadi sudah acting melatih yang membuat situasi. Iya, situasinya. Tapi jangan marah lagi, kan udah marah. Ya, Serang kamu. Ya, serang. Saya takut kalau dimarahin lagi, Pak. Ini di prank ini model apa ini? Di prank. Sedih ya Apa situasinya apa situasi? situasinya. Apa ya? Jangan sih Kak Vicky. Iya. Kamu sedih di sini. Jadi Santai. Kak Vicky merantau dari luar pulau yang jauh, terus tapi tahu-tahu tiba-tiba sampai di kota rantaunya, semua barang-barangnya hilang. Aduh, Kecopetan. nggak mau. Tragis ini. ketiban tangga. Oke. Oke, yuk. Yuk, Kak. Ayo. Kamera Rolling. rolling. Action. Ayo, oke. Kamera 1 2 3 action. Action. Ini semua karena salahku. Aku merantau ke kota ini tanpa pamit kepada orang tuaku. Aku sudah tidak punya apa-apa sekarang. Ya Tuhan. Kamu tuh lo. Terima kasih sudah dikat. Sebentar, Robles. Tapi kenapa? Mereka berdua nggak bisa ketawa ya? Iya. Aku udah paling pas gue kecil lagi. Iya. Kenapa ya? Saya kalau melihat Kan kalau Tiara saya tadi Tiara. Kamu main-main Dimanapun kamu berada, dia akan nyusul ke sini. Gila lo. Tak nyusul ke sini ya. bisa. Aduh, Tiara. Kok gak bisa? Heeh, mereka kok nggak ketawa? Saya tuh ada malu. Oh iya, Pak. Pertama mungkin kita malu ya. Iya, betul. Nggak pernah. Nggak pernah apa ya? Kalau nangis kan di kamar ya biasanya yang Kristi. Terus ini Mukul tempo. Terus ini kita harus berekspresi nangis tapi di depan orang-orang banyak. Kok nggak malu? Mungkin tantangannya sendiri kalau aku. Sebenarnya kuncinya ada di fokus sih. Kalau kita fokus, Ya. kita fokus dengan apa yang mau dimainkan, apa yang sedang dirasakan, ya udah, yang lain tuh hilang. Oh ya? Sebenarnya kan mungkin saya tuh ngajar ya di kelas. Kalau saya ngajar melihat matanya siswa itu pasti kita merasa kayak apa kayak saya ini takut mungkin dia gimana. Kalau saya sih cara fokusnya itu pasti melihat ini apa kepalanya jadi Oh, dahi. ya dahinya anak-anak itu baru. Berarti saya nggak melihat matanya. Kalau mereka ini kan punya treatment sendiri ya, fokusnya gimana? Fokus, Ya kan kalau audiennya banyak, ayo gimana fokusnya? Justru kalau di teater yang pernah saya yang pernah saya Alami. terima ya, justru untuk berkomunikasi dengan penonton adalah dengan cara menatap matanya. Aku Oh ya? Seperti itu. Aku Nanti gue- pesan kita ya, gitu, biasanya gitu. Gimana? Iya. Kata Iya, legir. kata iya. Iya. Kata Iya, siapa jadi ini? sebenarnya iya sih, memang pesan yang paling bisa cepat ditangkap itu kan dari mata. Iya. Karena mata tidak bisa bohong. Ah. Sama dengan rasa.
Dari mata turun ke hati. Wah. Kan nggak bisa dari hati ke mata, paling dari mata turun ke hati. Tapi bisa di hati. Ya wes. Oh, wes. Mantap. Berhenti. Lah. Karena kalau Posting. nah, Pak tolonglah kita diajar Pak Vicky sama Melati. Iya, Kak Tiara lagi ya. Tiara lagi. Bagaimana cara kita bermain peran? Kalau mungkin gantian dulu. Gantian dulu. Ya, baru. Tapi saya belum request ya, jangan sedih, nggak bisa. Jangan. Ketawa lah tambah. Berarti kan Gimana? yang ini kan tadi sudah muncul ketawa. Ya apa sekalian aja ketawanya aja Bagus. ini. Kan dulu. Bisa. Ya. Serah dulu. Ya Jangan. jenengan. Nanti saya beda lagi. Iya, aku deg-degan, Rek. Iya. Situasinya begini. Pak Dedi sedang berada di suatu tempat, kemudian melihat sesuatu yang menurut jenengan itu yang paling lucu. Gitu ya. Dia jadi ada gerak dari sana itu terus ke sana. Nah, ke arah sana. Nah, pas di titik itu, nah, dia mengalami hal yang paling lucu. Ini saya dudukkan ya. Iya, benar. Duduk Iya. ya. Bisa Di sebuah taman. Iya. bisa melihat sana. Nah, ya sana. Kalau biasanya Pak Dedi momen apa ya paling lucu? Tumpah. Panas ini. Saya minum dulu. Iya. Mau nggak mau? Minum, bahaya. Pak Dedi pernah melihat Itu. hal apa yang paling lucu menurut sampean? Apa ya? Saya tidak tahu. Aduh, saya terus deg. Dek. Ayo. Yo, apa biasanya yang paling lucu? Ya kalau saya kan dari sesuatu acara film mungkin Ya. kayak film atau mungkin video-video lucu. Itu kalau lucu saya ketawa. Selucu apa biasanya? Waduh. Upin Ipin biasanya soalnya. Ya saya tuh pernah ketawa kayak memakai itu dari Filipina. Ya ada kenapa? Saya juga suka lihat Upin Ipin ini. Tahu ada karena waktu itu waktu Upin Ipin ini kan posisinya hujan. Oh ya. Hujan kan? Hujan keras. Lah si Kak Rosnya ini ke Swalayan. Ke Swalayan. Dijemput. Oh iya. Belilah. Si Upin Ipin ini. Pakai jas hujan. Ayo, dari ya. Saya tuh ketawa itu. Terus dia pakai kresek. Oh iya. Terus ketawa kayak Oke. Sekarang bayangkan jenengan ada di suatu Wah, situasi yang jenengan sendiri yang apa wis dari sana lihat terus ke satu titik kemudian wah nggoyo masa ya oke ya coba dimunculkan dari mana ya? Sana. Dari sana lagi sana. Kak Dewa, Kak. Mau izin. Saya gerak. si semua nggak akan Apa gimana Aduh. Jadi saya lagi sana ya. Iya. Polisinya diam. iya di sana Saya tuh lihat ada jajan gitu, sampai ketawa bisa. Jadi polisi saya suruh dulu. iya Suruh dulu ketawa. yo Coba kamu share ini. Kak bisa tambahan. nanti nganu beda nanti treatmentnya kalau ini tadi tertawa kalau ini nanti rahasia Mas cepetan aku kan dulu. Hadikan lagi. oh iya belum di action ya Kamera. cut iya oke 1 2 3 action Cut. berarti tanpa treatment ini
sendiri Pak gitu. Ngempet kan enggak yang. Oke. Jangan berhasil ya. Karena kita semua juga ikut tertawa ini. Oke, ya. Oke. Aduh. Oke. Aku boleh gak? Ayo. Yuk bisa yuk. Ayo. Aduh. Ayo, Sam. Ya. Bu Syam. Tadi sedih sudah, marah sudah, tertawa terbahak sudah. Oke, sekarang kagum. Ya ampun gini aku. Wow. Wow. Ini kagumnya gimana? Ya. Oke, yang paling mudah saja. Kan pernah nih. Kayak dia arah. Oke. Sama dengan Pak Yudi. Berada di suatu taman. Ya. Kemudian Bu Syam melihat sosok yang tampan. Waduh. Jimin. Oke, ya. BTS bos. Oke. Nah, yang tampan yang membuat kamu kagum pokoknya. Ya. Nah, kagum kan bebas bisa melibatkan teman di sebagai drum itu buatan atau wah itu main dia kan bisa seperti itu sesuai imajinasinya Gus ya. Oke. Mudah. Aku kemarin nonton. Susah ini. Yuk. Ya, oke. Ya Allah, Jimin, kenapa kamu ganteng sekali? Mama. Salah, jangan Kak Isa. Oke. Untuk awalan bagus. Enggak. Luar biasa. Berarti yang ya memang Kak Isa. mudah untuk bisa menjadi orang yang apa namanya itu Berakting. Ya berakting. Berarti ya Janganlah. yuk bukan jangan itu ya apa ya Saya melihat itu belum siap untuk terjun ke Ya. dunia acting. salut pada orang-orang yang Ya. jual. Selamat datang lagi Pak Tiara. Kak Tiara, itu telur Tiara ini telur Citra. Oke, yang terakhir kita. Mungkin Oke, harapan. harapan dari melatih Harapan untuk dirimu sendiri, Mas. untuk saya sendiri. Yang paling terdekat pastinya lulus. Amin. Oh ya, terakhir soalnya. Saya nggak muluk-muluk aja lah, yang terdekat aja. Lulus. Yang di depan mata itu ya. Mungkin kalau target 2-3 tahun berikutnya belum tahu. 2 atau 3 tahun berikutnya yang jelas pengennya ya jadi lebih dari sekarang, mengembangkan potensi-potensi yang sudah saya miliki. Mantap. Tapi yang jelas yang paling dekat itu tadi Lulus dengan predikat terbaik. Amin. Memuaskan. Nah, sip. Ini Kalau pakai ini jasa dulu ya. Pak Vicky sang sesepuh. Bibi sepuh. Ya. Cerita apa itu? Yes. Kok tak tahu ini. Harapan di kemudian hari ini gimana? Ya, harapannya adalah semoga dilancarkan segala urusan. Kemudian di tempat saya bekerja ini juga lancar semua, sukses semua. Amin. Nah, untuk siswa-siswanya semua yang dilatih juga sukses semua. Amin. Nah, itu harapan saya. Pengajian. Iya. Jumat berkah. Cuma barokah. Gitu. Gitu. Kalau saya harapannya hanya itu saja. Jadi prinsipnya kalau orang lain senang, saya ikut senang. Sederhana. Tapi menyentuh itu. Mulia. Mulia Jaya. Mulia Jaya. Bisa anggota dalam Oh, krepek. lancar Jaya. Bisa. Oke, mungkin itu teman-teman atau netizen. Iya, netizen yang budiman.
Di pertemuan kita hari ini kita ngobrol banyak sekali ilmu yang didapat, mulai dari apa namanya belajar teater, seperti apa, bermain peran, olah rasa karena masih nggak pernah bohong. Iya. Terus dari mata turun ke hati lah, terus ilmu-ilmu bagaimana cara ketika menghadapi talent yang susah sekali diajari sampai dia benar-benar bisa itu, wah itu saya angkat tangan, pokoknya luar biasa pokoknya. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton di podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Melati dan juga Pak Vicky. Sama-sama. Semoga karena tadi sudah sering kita menyebut nama Tiara. lah. Siapa tahu di pertemuan berikutnya kita Mengundang mendatangkan Kak Tiara. mereka dia di sini. Dan bahasnya teater lagi. Ketahuan rahasia. Nanti ya. Rahasia. Oke. Terima kasih jangan kapok main di sini. Ya, terima kasih sudah Oke, diundang. sama-sama. Jangan kapok undang kami Oh, lagi. Nanti kalau nggak ada bintang tamu bisa diundang lagi. Ya. Saya yo. Oke, Oke, terima kasih. Dan Jumpa lagi. bye.